Shalom anak KKR, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami di sini abang-abang Du. Nama abang udah kenal kan, Bang Ander. Kalau di sebelah ini namanya Bang Lamhon. Dia ingin mengiringi kita untuk lagu pujian kita pada hari Minggu nantinya. Jadi kita akan memulai kebaktian kita. Yang pertama dulu kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Di rumah ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Demikianlah lagu pujian kita yang pertama. Lagu ini tentunya pasti berhubungan nanti waktu tema kita nanti kita bawa kebaktian pada hari Minggu. Temanya sukacita dan juga damai sejahtera. Nah, lagu yang kedua kita akan bernyanyi lagu Meriah Kalau Ukurku Adi Cirem-Cirem. Tapi pasti kalian tahu apa artinya cirem-cirem kan? Berarti harus senyum. Kalau nyanyi ini juga harus sukacita dan harus senyum. Mari kita bernyanyi, Bang. Meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem, meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem, meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem, ha ha ha, he he he, ho ho ho. Meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem, meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem, meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem, ha ha ha, he he he, ho ho. Yang pertama ha dulu ya, ha 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 ha. Yang sana, he 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 he, ho 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 ho, ha ha ha, he he he, ho ho ho. Bujur. Halo, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita ingin mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman ya Tuhan. Engkau yang berkata-kata dalam hamba ini ya Tuhan. Engkau yang berganti dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Masih ada sukacita kan? Karena pada saat ini juga kita sudah mengalami ibadah dari rumah ya. Karena pada saat ini kita sudah mengalami pandemi ataupun COVID-19. Jadi kita tidak bisa berkumpul satu sama lain. Tapi kita masih bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan karena kita masih bisa bersekutu melalui ibadah online kita pada hari ini. Jadi firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini yaitu temanya damai sejahtera untuk kelas remaja dan sukacita untuk kelas balita sampai anak tanggung. Jadi untuk anak balita sampai anak tanggung sukacita. Kalau anak balita cuman bagaimana supaya bisa mengucapkan kata sukacita. Sukacita itu diku dari kata SUKACITA. Nah, kalau sukacita berarti
ada gambar senyum dong. Seperti di gambar ini nanti ada gambar senyum. Nanti untuk adik-adik yang anak balita di gambar ya, tentang gambar orang yang tersenyum, ya kan? Nah, jadi untuk anak remaja kita masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu damai sejahtera. Dari bahan kita tadi dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Iya, pada saat itu kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan. Kenapa? Karena pemimpinnya yaitu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Nah, oleh karena itu mereka sangat ketakutan. Dan pada malam hari itu mereka mengunci diri dan mereka sangat takut. Mereka berkumpul bersama di suatu rumah. Nah, ketika itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus mengetuk pintu rumah itu dan mengatakan, "Shalom," ataupun damai sejahtera bagi kamu semuanya. Nah, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus merasakan damai sejahtera, merasakan sangat sukacita. Kenapa? Karena pemimpinnya yang dia tahu itu sudah meninggal ataupun mati di kayu salib muncul kembali. Nah, itu yang dia lihat. Kemudian Yesus mengatakan sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu semuanya." Karena murid-murid Tuhan Yesus juga merasa tidak percaya, tapi dengan Yesus mengatakan kedua kalinya, murid-murid Yesus juga merasakan sangat sukacita yang luar biasa kembali. Kemudian yang mau abang sampaikan bahwa di sini Yesus menyampaikan damai sejahtera. Apa arti damai sejahtera yang adik-adik remaja ketahui? Ya, damai sejahtera itu artinya ketenangan, tidak ada khawatir, mampu bersyukur dalam segala hal. Nah, shalom tadi sama artinya dengan damai sejahtera. Damai sejahtera tadi bisa kita rasakan sama seperti bahan atau kitab yang untuk anak remaja, Filipi 4 ayat 4 sampai 7 nanti dibaca. Di Filipi 4 ayat 4 sampai 7 tadi dikatakan bahwa orang yang bersukacita itu tidak ada khawatir akan masa depannya. Sama seperti yang abang bilang tadi, bahwa damai sejahtera adalah ketenangan, tidak ada khawatir, mampu bersyukur dalam segala hal. Nah, dikaitkan dengan masa pandemi pada saat ini, COVID-19, kita pasti merasa khawatir bagaimana kita akan keluar bermain, tidak bisa lagi berkumpul bersama kawan-kawan. Tapi Tuhan ingatkan sampai saat ini bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita. Pasti masa COVID-19 ini pasti akan berlalu. Nah, kita doakan bersama-sama dan Tuhan Yesus pasti akan memusnahkan penyakit ataupun pandemi ini tadi, supaya kita bisa berkumpul bersama lagi membahas tentang firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan damai sejahtera tadi? Siapa yang tahu sumber damai sejahtera itu siapa? Ya, sudah pasti Yesus ataupun Allah, juru selamat kita. Yesus juru selamat kita adalah sumber damai sejahtera. Nah, sekarang sumber damai sejahtera itu berasal dari mana? Berasal dari Alkitab. Kenapa abang bilang dari Alkitab? Karena Alkitab itu berisi tentang firman Tuhan yang bagaimana mengajarkan kita supaya kita dapat hidup dalam damai sejahtera. Iya, di dalam Alkitab merupakan isi ataupun perintah Tuhan bagaimana supaya kita dapat merasakan damai sejahtera. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan damai sejahtera tadi? Yaitu, yang pertama, membaca Alkitab. Yang kedua, menjaga persekutuan. Walaupun dalam masa COVID-19 ini tidak bisa persekutuan secara bersama-sama, kita bisa melakukan dengan cara online.
saling bertegur sapa dengan yang lain, bisa WhatsApp, bisa saling berdoa, kontak doa, bisa juga. Yang ketiga, menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Nah, dalam masa COVID-19 ini juga kita bisa menyatakan kasih dalam kehidupan kita dengan cara berbagi bersama kawan. Walaupun di rumah mungkin saja bisa dikasih jajan sama orang tua kita, lebih bisa berkumpul. Bagi kawan-kawan kita yang tidak punya jajan, orang tuanya yang kesusahan, bisa kita kumpulkan bersama-sama, bisa kita kumpulkan. Itu menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menyatakan kasih dalam kehidupan kita, apa yang timbul? Yaitu damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pasti kita merasakan sukacita kalau kita mau berbagi bersama kawan kita yang tidak mempunyai harta yang cukup. Nah, itu tadi firman Tuhan kita pada hari ini, bagaimana kita diajarkan supaya kita dapat merasakan damai sejahtera tadi dengan cara berbagi buat sesama kita. Yang pertama tadi membaca Alkitab, yang kedua menjaga persekutuan, yang ketiga berbagi kasih terhadap sesama kita. Penutup, untuk anak-anak remaja disarankan untuk membuat tekad supaya nantinya setelah dari kebaktian ini juga merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Tekadnya seperti ini, dibuat nanti sebuah, bisa di Instagram atau apa, dibuat tulisan saya merasa damai sejahtera ketika mampu memaafkan kesalahan teman misalnya. Yang kedua, saya merasa damai sejahtera ketika saya dapat menghilangkan hawa nafsu kedagingan kita. Seperti contoh di samping ini. Kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.